Kembali di Anju Sore, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski tidak diungkapkan kapan waktu pertemuannya, namun bisa dipastikan Prabowo Mega akan bertemu di tempat yang asyik dengan santapan yang sudah ditentukan. Presiden terpilih Prabowo Subianto diagendakan segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Pertemuan keduanya berdasarkan komunikasi yang telah dijalin antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan secara intens. Menurut Puan, Prabowo dan Megawati akan bertemu di sebuah tempat yang asyik, meski belum ada kepastian kapan waktunya. Insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat. Timing tepatnya itu kapan sih Mbak? Kalau boleh tahu, karena ini jadi saling tunggu-tungguan ya? Ya nggak saling tunggu-tungguan kan, beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana Bu rencananya? Di tempat yang asik. Hal pertemuan Prabowo dan Megawati juga dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Bahkan Dasko memastikan santapan yang akan disediakan untuk pertemuan Prabowo Megawati sudah ditentukan. Sebenarnya begini, komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Oke? Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di hari kedua kampanye, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil melakukan belusukan ke permukiman warga di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Ridwan Kamil melakukan belusukan dan menyapa warga di RW 03 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Setibanya di lokasi, calon gubernur Jakarta dengan nomor urut 1 tersebut langsung berbincang dengan warga setempat serta mendengarkan aspirasi dari warga. Selain itu, RK juga mengaku saat belusukan dirinya sekaligus belanja masalah dari warga setempat, di antaranya persoalan banjir, pengelolaan sampah, urusan tanah sengketa, hingga soal kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Ya, alhamdulillah di hari kedua kampanye, salah satu metode kampanye yang paling saya sukai adalah belusukan. Kenapa? Bertemu warga yang genuine, yang orisinil, menyampaikan dukungan, menyampaikan kritisinya, menyampaikan harapannya. Nah, di daerah Pancoran ini kita datangi, alhamdulillah responnya baik. Mudah-mudahan mewujud pada kemenangan pasangan Ridho ya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 dari jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, mengawali kampanye dari lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dari lokasi pertama ini, pasangan Dharma Kun belusukan ke pasar untuk menyerap keluhan para pedagang hingga meresmikan rumah aspirasi. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjadi lokasi pertama kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun, Kun Wardana. Menurut keduanya, lapangan Banteng memiliki filosofi pembebasan Irian Barat yang akan dijadikan simbol untuk membebaskan warga Jakarta dari regulasi yang tidak pro rakyat. Dharma Kun juga memperkenalkan diri kepada pengunjung dan menjelaskan visi misinya membangun Jakarta yang pro rakyat dan harus terbebas dari kepentingan partai. Di mana ini adalah momentum kita untuk membebaskan rakyat Jakarta dan memberikan rasa aman, didahului dengan membangun fondasi adab di dalam kehidupan kita nanti. Dan yang pasti kita akan mulai dari Pemprov sendiri. Pemprovnya harus beradab supaya rakyatnya diperlakukan beradab.
Dari lapangan banteng, pasangan Dharma Pongrekun, Kun Wardana meluncur ke kawasan Sumur Batu, Jakarta Pusat untuk meresmikan rumah aspirasi. Di lokasi yang dinamai Rumah Aspirasi Kun Fayakun ini, pasangan Dharma Kun menggagas 3 cara mengatasi banjir Jakarta. Salah satunya adalah program kolam pipi monyet untuk menampung air hujan di kolam. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 ini juga berdialog dengan warga terkait aspirasi yang disampaikan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Indra Okta, iNews melaporkan. Melanjutkan kampanye di hari kedua, Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyapa warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kedatangan Rano Karno di kawasan Lenteng Agung disambut antusias warga. Rano mengaku mendapat undangan makan siang dari politisi senior PD Perjuangan Sutrisno. Rano menyebut pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi dengan Sutrisno yang ia anggap sebagai kawan lama. Tak hanya itu, Rano juga menyebut daerah Lenteng Agung merupakan tempat lokasi syuting acara televisi Sidul anak sekolahan. Oleh karena itu, Rano merasa dirinya dekat dengan masyarakat di daerah ini. Artinya ya kita silaturahmi dan mereka juga tahu apa yang akan kita buat, apa yang akan kita laksanakan. Ya mudah-mudahan yang pasti ini yang saya menjadi semakin semangat, partisipasi masyarakat semakin tinggi. Itu yang luar biasa. Ya mungkin dilihat dari yang diundang, yang datang ini luar biasa. Bila sebelumnya kedua pasangan calon yang bertarung di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 saling sindir saat pengambilan nomor urut, kini kedua paslon pun melakukan kegiatan yang berbeda di hari pertama kampanyenya. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution memulai rangkaian kampanyenya dengan temui relawan pendukungnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hadapan pendukungnya, Bobi sempat menyebutkan bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga Mulyono. Pasti Bobi dulu namanya sebelumnya adalah Jamin ya. Jokowi atau Amin. Sekarang namanya ganti udah. Jokowi namanya lagi Mulyono. Kami di sini pasti Bobi ini kurang lebih semuanya pun di sini. Tante Trila, istrinya udah Ucok. Nah, jadi kurang lebih pasti Bobi ini kurang lebih isinya hampir-hampir keluarga Mulyono semua. Pasti Bobi adalah nama kelompok relawan pendukung Bobi Nasution. Sebelum berubah menjadi Pasti Bobi, sebelumnya kelompok ini bagian dari relawan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Bila Bobi Nasution temui mahasiswa, lawannya calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi, memilih untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Edi pun bantah pertemuan kali ini sebagai pemberian arahan untuk mencoblos dirinya. Tetapi jangan kita anak kecil lagi yang sudah ditentukan di usia 17 tahun ke atas. Itu orang sudah dewasa. Kalau sampai di situ ternyata dia makanya dia memberi hak untuk menentukan siapa uparohnya. Persaingan antara kedua pasangan ini cukup panas. Sebelumnya saat pengundian nomor urut, keduanya terlibat dalam aksi saling sindir. Bobi menyindir Edi Rahmayadi soal proyek jalan Pemprov Sumut di masa kepemimpinan Edi Rahmayadi yang menghabiskan 2,7 triliun rupiah. Edi pun menyindir balik Bobi dengan mengatakan demokrasi itu milik rakyat, bukan milik dia. Saling sindir kerap ditemukan dalam pesta demokrasi, namun sebaiknya sindiran yang dilontarkan tetap sesuai aturan yang ada. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyambangi Pasar Sanggam Aji di Layas di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kedatangan Jokowi disambut antusias oleh warga Berau. Kalimantan Timur, setibanya di Kabupaten Berau, Jokowi langsung meninjau Pasar Sanggam Aji di Layas yang merupakan pasar terbesar dan roda ekonomi di Kabupaten Berau tersebut. Jokowi mendapat sambutan antusias warga Berau karena momen ini merupakan kunjungan pertama kali Presiden Joko Widodo di Kabupaten Berau selama 10 tahun menjabat.
Saat berada di pasar, Jokowi meninjau harga bahan pokok pangan serta menyambangi beberapa kios pedagang sambil berdiskusi dengan para pedagang. Tidak hanya itu, Jokowi juga bersuah foto dengan warga yang sudah menunggunya sejak pagi. Pertama kali saya ke Kabupaten Berau. Saya sangat kaget sekali antusias masyarakat di sini karena mungkin ya baru pertama kali. Tapi yang saya cek tadi harga di pasar semuanya pada harga yang baik, tapi yang bagus. Kita ke informasi lain, pemirsa Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menggelar Rapat Koordinasi Nasional 2024 di Hotel Grand Senior Balikpapan, Kalimantan Timur. Rakornas dihadiri perwakilan Basnas di seluruh Indonesia. Sebanyak 34 Basnas Provinsi dan 496 Basnas Kabupaten Kota dengan total 750 peserta menghadiri Rapat Koordinasi Nasional di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Rabu malam. Rakornas turut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Rakornas yang membahas arah kebijakan strategis pengelolaan zakat di Indonesia ini menghadirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai keynote speech. Salah satu fokus utama dalam Rakornas adalah penguatan sumber daya manusia amil zakat. Peningkatan kualitas SDM amil zakat menjadi prioritas Kementerian Agama seiring dengan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan pengelolaan zakat yang semakin kompleks. Bahwa tata kelola zakat di Indonesia ini alhamdulillah semakin hari semakin baik. Tapi ternyata ada problem yang sangat akut ya. Yang ini menjadi PR kita bersama bahwa itu terkait dengan sumber daya manusianya. Bagaimana kita akan profiling terkait dengan orang-orang miskin kalau SDM-nya tidak punya kemampuan. Nah, karena itu ke depan ini harus menjadi agenda bersama bagaimana kita menguatkan SDM amil zakat. Tercatat hingga saat ini terdapat 12.225 amil yang tersebar di Basnas dan LAS. Namun baru 12% yang telah tersertifikasi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.